Dongeng Bahasa Indonesia. Kebijaksanaan untuk dijual. Suatu ketika, di sebuah desa kecil di India, hiduplah seorang anak lelaki miskin bernama Shiro. Shiro telah kehilangan ibunya dalam banjir yang menghancurkan dan dia tinggal bersama ayahnya yang merupakan petani miskin. Tetapi ada sesuatu yang perlu kau ketahui tentang Shiro muda. Dia anak yang pintar dan seperti yang mereka katakan, orang pintar datang dengan solusi cerdas. Suatu hari, petani miskin memberi sedikit uang kepada Shiro dan memintanya pergi ke pasar dan melakukan perdagangan. Dan itulah yang dilakukan Shiro. Dia memikirkan ide yang hebat. Berjalan ke pasar kota, dia menyewa tempat yang paling terjangkau yang dia bisa dan membuka sebuah toko. Dia menghabiskan sisa uangnya di atas kertas, tinta, dan pulpen, dan di atas tokonya memasang tanda bertuliskan, "Kebijaksanaan dijual di sini." Di sekelilingnya di pasar yang sibuk, pedagang memiliki toko-toko besar yang menarik, menjual barang-barang yang dibutuhkan orang, seperti pakaian, buah-buahan, dan juga sayuran. Shiro berdiri di luar toko kecilnya sepanjang hari dan berseru, "Kebijaksanaan dijual di sini. Ayo semuanya datang, harganya terjangkau." Orang-orang yang melewati tokonya yang datang untuk membeli persediaan untuk rumah dan keluarga mereka mengira dia aneh, tapi juga lucu. "Oh, sepertinya kau memiliki banyak kebijaksanaan untuk dijual. Mengapa kau tidak menggunakan beberapa untuk membantu dirimu sendiri?" Ya ampun, bisakah kau membuat istriku berhenti memberitahu apa yang harus kulakukan? Tapi Shiro sabar dan menerima semuanya sambil tersenyum. Suatu hari, putra seorang pedagang, Sundar, berjalan melalui pasar dan mendengarnya berteriak, "Kebijaksanaan, dapatkan di sini, harganya murah." Kebijaksanaan, sekarang itu adalah sesuatu yang belum pernah aku makan. Hei, apa yang kau jual dan berapa harganya satu mangkuk? Aku tidak menjual kebijaksanaan berdasarkan kuantitas, aku menjualnya dengan kualitas. Oh, baiklah. Kumohon, aku ingin kebijaksanaan yang bernilai 1 koin. Shiro tersenyum dan memasukkan koin ke sakunya. Kemudian dia mengambil selembar kertas dan mengambil nafas dalam-dalam menuliskan sesuatu. Setelah selesai, dia melipat kertas itu, melambaikan tangannya 3 kali, berdiri, dan memberikannya kepada putra pedagang. Di atas kertas tertulis kata-kata, "Jangan berdiri dan menonton 2 orang bertengkar." Simpan ini selalu bersamamu. Sundar sangat bersemangat. Dia cepat pulang dan berlari ke rumah, lalu berteriak, Ayah, kau tidak akan percaya apa yang terjadi. Ayo cepat dan lihat apa yang aku beli. Ketika ayahnya membaca tulisan itu, dia sangat marah dan berteriak kepada Sundar. Siapa orang yang menjual ini kepadamu? Bawa aku padanya segera. Sundar bercerita tentang bocah itu dan toko kecilnya. Sang ayah segera pergi ke toko itu. Ketika ayah Sundar tiba di toko, dia melihat Shiro dan berteriak, Kau pencuri? Aku? Ya, kau adalah pencuri yang menjual omong kosong ini kepada anakku. Aku tahu dia bodoh, tapi kau pencuri. Kembalikan uang yang dia bayar padamu. Atau aku akan memanggil polisi. Jika kau tidak menyukai produkku, kau dapat mengembalikannya. Kembalikan produkku dan aku akan mengembalikan uangmu. Aku kembalikan barangmu ini. Tuan, kau belum mengembalikan barangku. Kau hanya mengembalikan selembar kertas. Jika kau menginginkan uangmu, kau harus mengembalikan kebijaksanaanku. Kau harus menandatangani perjanjian yang mengatakan bahwa putramu tidak akan pernah menggunakan saranku, bahwa ia akan selalu berdiri dan menyaksikan 2 orang berkelahi. Apa? Kau pasti bercanda. Saat itu kerumunan orang berkumpul untuk menyaksikan pertengkaran dan mereka setuju dengan Shiro. Anak itu benar, dia hanya mengembalikan kertas, bukan idenya. Ya, kau hanya mencoba menipu penjual miskin, mengambil nasihatnya dan tidak mengembalikannya sekarang. Oke, aku akan menandatangani dokumen. Dan ketika dokumen itu ditandatangani, Shiro mengembalikan koinnya.
Pedagang itu senang karena telah mendapatkan kembali uangnya. Dan sekarang raja wilayah itu, Raja Dara, memiliki saudari ipar perempuan bernama Putri Tara yang datang mengunjungi istana kerajaan. Dan seperti diketahui bahwa Putri Tara dan adik perempuan Raja Dara, Putri Lina, tidak akur satu sama lain. Mereka berdua sangat cemburu satu sama lain dan akan berdebat tentang semua hal yang ada. Suatu hari, masing-masing putri mengirim pelayan mereka ke pasar. Dan tanpa disengaja, secara kebetulan, kedua pelayan akhirnya pergi ke toko yang sama dan pada waktu yang sama. Maafkan aku, tapi aku akan membelinya. Enak saja, aku duluan yang membelinya. Kau mendapatkannya lebih dulu karena tadi kau mendorong aku. Kau bicara apa ya? Aku tidak mendorong di depanmu, kau yang melakukannya. Aku baru saja ingin mengambilnya, tapi kau bergegas sebelum aku bisa mengambilnya. Aku tidak. Iya. Tidak. Iya. Tidak. Dan tidak lama kemudian suara mereka semakin keras. Sundar yang kebetulan berada di dekat toko pada saat itu melihat semuanya terjadi di depannya dan tidak pergi seperti yang diperintahkan oleh ayahnya. Ingat, kita telah menandatangani dokumen dan harus selalu diam saja jika melihat orang berkelahi. Hei, kau melihat apa yang dia lakukan kan? Dia mendorongku. Tidak, dia yang berbohong. Aku sampai di sini lebih dulu. Kau melihat itu kan? Kau adalah saksiku. Tidak, dia adalah saksiku. Hah, baiklah, kita lihat saja. Setelah mengatakan itu, dia pergi dari toko. Oh, aku pergi dulu. Lalu, ketika kedua pelayan itu kembali ke istana, mereka memberitahu putri mereka semua tentang perdebatan itu. Para putri secara alami sangat marah dan memutuskan untuk mengadu kepada raja. Para pelayan juga memberitahu putri mereka tentang saksi yang telah melihat segalanya. Setiap putri memerintahkan putra pedagang Sundar untuk menjadi saksi pelayannya atau akan mengurungnya di balik jeruji. Ketika Raja Dara mendengar tentang hal itu, ia mengirim seorang kurir ke rumah pedagang dengan perintah para putri. Sundar dan ayahnya sangat khawatir ketika mereka menerima perintah. Kita harus bertemu dengan anak laki-laki itu dan bertanya apa yang harus kita lakukan. Mereka bergegas ke toko kecil dan memberitahu Shiro tentang keseluruhan cerita. Ini situasi yang sulit. Aku bisa membantumu, tapi biayanya 50 koin emas. Pedagang segera membayar jumlahnya. Ketika mereka memanggilmu ke istana, berpura-puralah gila. Berpura-puralah kau adalah orang gila. Kau bisa terus berbicara tentang hal-hal konyol. Dan itulah yang dilakukan Sundar. Keesokan harinya ketika Raja Dara memanggil putra saudagar itu ke istana sebagai saksi, dia berperilaku seperti yang diperintahkan Shiro kepadanya. Akhirnya Raja kehilangan kesabaran dan berpikir bahwa Sundar adalah orang gila, lalu menyuruhnya keluar dari istana. Sundar senang dengan keberhasilan ini dan memberitahu semua orang tentang kebijaksanaan luar biasa Shiro. Segera, dia menjadi cukup populer dan dihormati di pasar. Tetapi pedagang itu tidak senang bahwa putranya sekarang harus berpura-pura menjadi orang gila selama sisa hidupnya, atau raja akan mencari tahu dan menghukumnya. Jadi si pedagang dan putranya kembali ke Shiro untuk mendapatkan lebih banyak kebijaksanaan. Untuk 50 koin lagi, Shiro menyarankan mereka untuk kembali ke raja pada waktu yang dipilih dengan cermat dan menceritakan kepadanya seluruh kejadian. Jika kau mendekatinya di saat yang tepat, ketika dia santai dan dalam suasana hati yang baik, dia akan berpikir itu lucu dan memaafkanmu. Tapi pastikan dia dalam suasana hati yang gembira. Raja Dara menyukai malam yang indah. Semua orang menyadarinya. Jadi, Sundar mengikuti sarannya. Dia pergi ke istana pada malam yang hangat dan indah saat matahari terbenam. Ini dia. Ini adalah momenku. Para penjaga menyerahkannya kepada Raja Dara dan tepat seperti yang dipikirkan, penguasa berada dalam suasana hati yang baik. Pernahkah aku melihatmu sebelumnya? Iya, yang mulia.
Dan kemudian dia melanjutkan untuk menceritakan seluruh kisahnya dan memohon pengampunan raja karena melakukan hal konyol seperti itu. Hahaha, itu adalah cerita yang lucu. Aku memaafkanmu, jangan khawatir, kita semua terkadang melakukan kesalahan. Ketika Sundar meninggalkan istana, Raja Dara duduk sendirian memikirkan kisah itu. Dia sangat ingin tahu tentang pria yang menjual kebijaksanaan ini. Jadi dia mengirim utusannya dan bertanya apakah dia punya kebijaksanaan lagi untuk dijual. Iya, Tuan. Aku memiliki banyak kebijaksanaan, terutama untuk seorang raja. Tapi setiap saran akan dikenakan biaya 100.000 koin emas. Tanpa merasa ragu, Raja Dara membayarnya 100.000 koin emas sekaligus. Siro seperti yang biasa dipikirkan dan kemudian memandang dengan hati-hati ke wajah raja, menarik napas dalam-dalam dan menulis di selembar kertas khusus untuk raja. Setelah menulis, ia melipat kertas itu, melambaikan tangannya 3 kali dan memberikannya kepada raja. Di selembar kertas, Raja Dara membaca kata-kata, "Selalu banyak berpikir sebelum bertindak." Wow, itu saran yang sangat bijak. Raja kagum dengan kata-kata itu dan memerintahkan para pelayannya untuk menuliskan kata-kata itu di seluruh istana. Siro membungkuk, lalu pergi. Beberapa bulan kemudian, Raja Dara sakit parah. Dia tidak menyadari bahwa salah seorang menterinya berencana untuk melengsarkan dia dengan membuatnya sakit parah. Sebagai bagian dari rencananya, ia membayar dokter kerajaan untuk memasukkan ramuan ke dalam obatnya. Melihat mutiara dan koin emas yang bersinar, dokter tersenyum dan setuju. Malam itu, ketika Raja Dara meminum obatnya, dia mengangkat cangkir emasnya ke bibirnya. Dan sementara dia hendak minum ramuan itu, Raja mengangkat matanya dan melihat kebijaksanaan di dinding. Selalu banyak berpikir sebelum bertindak. Tanpa curiga, dia memikirkan kata-kata itu, menurunkan cangkirnya untuk disimpan di meja untuk berpikir tentang meminumnya. Dokter yang berdiri di sana menyaksikan ini mulai merasa panik. Dia gemetar ketakutan dengan asumsi bahwa raja telah menduga bahwa obatnya dibubuhi racun. Dia segera mulai menangis. Maafkan aku, Raja. Kumohon, maafkan aku. Raja Dara terkejut dan dokter terus memberitahu dia tentang menteri dan juga rencananya. Dia segera memanggil pengawalnya dan mengunci dokter dan juga menteri. Keesokan harinya, ketika raja bangun, secara mengejutkan dia merasa sehat. Wow, pagi yang indah untuk bangun. Jika itu bukan karena orang yang menjual kebijaksanaan, aku tidak akan berdiri di sini. Bersyukur, dia menyuruh pengawalnya membawa Siro ke kamarnya. Dia berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan hidupnya dan menjadikannya menteri baru dan menyuruhnya tinggal di istana. Sebuah apartemen indah dan pakaian indah disiapkan untuknya, dan Siro hidup bahagia di istana sebagai orang kaya yang terhormat dan tetap menjadi penasehat paling terpercaya Raja Dara selama sisa hidupnya. Tetapi dia masih terus memberikan kebijaksanaannya kepada orang-orang biasa dan tidak akan memungut biaya apapun dari mereka dan akan selalu memberitahu mereka, Ingatlah, pengetahuan tahu apa yang harus dikatakan, kebijaksanaan tahu kapan untuk mengatakannya.